Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman wartawan baik dari media cetak maupun elektronik. Jadi pada hari ini saya ingin menyampaikan informasi terkait penyidikan dugaan perkara tindak pidana korupsi dalam pengalian dan penguasaan aset milik perusahaan daerah pembangunan. Awal kasus pada tahun 2004 sampai 2009, para tersangka mengajukan permohonan sertifikat tanah dan aset pada DPR. Namun proses daripada pensertifikatan ini tidak melalui prosedur sebagaimana yang diatur dan ditentukan oleh pihak PD Pembangunan. Dengan adanya kerjasama dari pihak saudara Sofiani, oknum saat ini sudah terpidana kasus tipikor, akhirnya 5 sertifikat telah terbit atas nama 2 sertifikat selama inisial J, CH, kemudian 2 sertifikat atas nama I dan 1 sertifikat atas nama O. Dalam perjalanannya tahun 2014, 1 sertifikat atas nama J ini sudah sebagian dilepas penjualan pada pihak lain, dan 1 sertifikat atas nama NI diturunkan status haknya menjadi HGB dan selanjutnya dijual ke pihak lain. Kemudian sertifikat ini seolah-olah bagi terdakwa ini sah secara hukum, namun berdasarkan putusan Mahkamah Agung dalam kasus perdata itu dinyatakan bahwa 5 sertifikat ini tidak mempunyai kekuatan hukum dan sah secara hukum. Kemudian sampai saat ini objek tanah itu juga masih dalam pengawasan tersangka. Kemudian kami menyatakan bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan melawan hukum. Jadi saat ini kami penyidik dari Bidang Khusus Kejayaan Kota Cirebon telah melakukan pemeriksaan terhadap para saksi, ahli, dan barang bukti. Kemudian diperoleh fakta ada 2 minimal alat bukti untuk menetapkan para tersangka ini. Selanjutnya para tersangka ini akan kita lakukan penahanan untuk 20 hari ke depan dan akan kita titipkan di rutan kelas 1 Cirebon. Akibat perbuatan para tersangka ini, berdasarkan hasil penghitungan kerugian negara ini kurang lebih 23,6 miliar, dan para tersangka melakukan perbuatan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 2, pasal 3 Undang-Undang Nomor 3199 sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan kepada rekan-rekan semua. Selanjutnya bisa mungkin ada sisi tanya jawab. Mungkin itu aja. Terima kasih atas. Pak, pada awal kasus saya atas laporan siapa Pak persoalan ini? Jadi awal kasus bisa saya sampaikan bahwa awalnya Kejari Kota Cirebon melalui Satgas Mafia Tanah menerima laporan adanya dugaan pengalian atau penjualan aset milik PD Pembangunan. Kemudian dari tim intelijen Kejari Kota Cirebon melakukan penelitian terhadap laporan tersebut dan diduga ada indikasi perbuatan melawan hukum. Selanjutnya intelijen melimpahkan kasus ini pada bidang tindak pidana khusus. Setelah di bidang tindak khusus dilakukan penyelidikan dan saat ini sudah ditingkatkan kepada tahap penyidikan. Mungkin itu. Kan ada tersangka baru pengalihan lahan ini dari tahun berapa oleh tersangka dari pengalihan? Dari tahun 2008.
proses sertifikat. Sertifikat tidak sah itu ada dugaan pemalsuan nggak? Pemalsuan, Yang sertifikat itu ya. makanya dinyatakan tidak sah. Ada oknum lainnya Pak? Ada kemungkinan tersangka baru Pak? Kemungkinan aset-aset lain ya, saya katakan aset-aset lain milik negara yang dikuasai oleh pihak masyarakat orang lain, kita akan telusuri, kita akan dalami. Mungkin itu aja. Pak, terkait dengan 3 ini Pak, satu aja Pak, ada keterlibatan pihak lain nggak selain 3 ini Pak? Masih kita dalami. Oke. Itu aja dari saya.